Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal troll. Troll itu istilah internet untuk orang yang tujuannya ngaco ya. Jadi orang ini punya hobi menggurui, tapi juga menyebar informasi yang salah, menyebar hoax ya. Ya kadang tujuannya untuk demi kepentingan sponsornya, kadang juga demi kepentingan pribadinya sendiri. Jadi troll ini kadang pakai ID-nya orang biasa ya. Walau kadang juga suka cloning. Jadi ciri dari apa yang yang troll kayak gini nih, biasanya dia kalau ngomong pertama itu, kalau Indonesia ya, ngomongnya kayak menggurui. Ngomong seakan-akan benar, tapi dia nggak pernah mengungkapkan pendapat langsung ya. Misalnya kalau misalnya soal apa sih barusan ini ya, soal suspensi lah, dia nggak ngomong apa yang salah pada apa yang kita ungkapkan, enggak. Dia ngomong muter-muter gitu. Misalnya kalau ngomong, belajar dulu mas, biar nggak bikin orang lain ketawa. Saya lihat itu senyum-senyum sendiri gitu. Kayak lain ada juga yang ngomong nggak ngerti apa-apa kok pakai menjelaskan. Kalau pengen tahu, coba deh tanya ke saya gitu. Jadi dia itu seakan-akan tahu segalanya ya. Orang kayak gini nih, dia sebenarnya nggak ngerti apa-apa, cuma asal jeplak tok, ngomong oh begini, yang bener gini. Enggak. Kalau orang biasa ya, yang merasa informasi kita salah, dia pasti yang ngomong apa yang salah pada informasi kita. Nggak pakai muter-muter, orang kurang ilmu aja ngasih pendidikan. Enggak kayak gitu. Nggak ngomong oh profesor ini pinter, masa ya profesor nggak pinter. Nggak ngomong gitu. Komentarnya juga nggak pakai hahaha, profesor Jepang sekolahnya mahal ngapain dong gitu. Nggak kayak gitu. Orang troll gini nih menjengkelkan orangnya. Karena orang kayak gini tuh nggak bisa diajak diskusi.
belum pernah ya, jarang sekali orang yang menggurui itu terus jawab gitu, jarang. Penulis pernah cuma sekali tok. Jadi apa ya, seringnya mereka itu sebenarnya nggak tahu, taunya dari informasi kedua. Dari informasi kedua ini juga yang jadi sumbernya juga sebenarnya cuma kata orang tok. Jadi kalau misalnya orang yang beneran ngajak diskusi, mereka itu pasti langsung mengungkapkan apa yang salah gitu loh. Misalnya soal apa, suspensi Jepang itu hebat. Loh, saya punya motor suspensi Jepang enak kok. Baru ditanyai, sudah pernah coba merek apa aja? Ternyata merek Jepang semua. Ditanya suspensi aftermarket, ternyata nggak pernah beli yang aftermarket. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi asumsi yang dibentuk pribadi emang bisa jadi ngomong gitu, tapi biasanya orangnya responsif. Nah kalau yang troll ini enggak. Troll ini biasanya habis ngomong ya seakan sok tahu, seakan apa, merasa benar gitu ya. Begitu kita tanya sekali aja udah kabur, nggak jawab lagi, karena ya dia ngomongnya ngawur, asalnya plos. Nggak pernah apa, jarang ya yang ngomong penulis yang jawab itu ya. Misalnya ngikutin rekomendasi pabrikan, waktu ditanyakan dia jawab oh saya pakai oli ini, anu ini. Ternyata dia sama sekali nggak mengikuti rekomendasi pabrikan. Yang diikuti cuma kekentalannya tok. Ya wis, terus penulis jawab, kalau sampai nuruti rekomendasi pabrikan, kenapa kok sampai olinya beda? Mengapa periode penggantian olinya beda? Kalau sampean nganggap rekomendasi pabrikan soal olinya bodoh, nganggap rekomendasi periode penggantian olinya bodoh, kenapa kok Anda menganggap rekomendasi kekentalannya itu bener? Apa yang membuat Anda pede bahwa rekomendasi kekentalan itu bener, padahal Anda sendiri tahu persis rekomendasi merek olinya dan periode penggantian olinya salah? Yang respon paham, ya wis mas, iya memang itu salah, ya wis. Kan aneh ya, oh sama pabriknya nggak percaya soal olinya, soal periode penggantian olinya, ngapain percaya sama kekentalannya, rekomendasi kekentalannya? Ya STTG itu kelihatan sudah habis ya. Soalnya biasanya STTG harusnya anteng, mungkin sudah habis ya, sudah sok. Iya, penulis kalau soal troll ini, kalau merasa pembacanya atau pemirsanya banyak, penulis akan respon. Tapi kalau misalnya nggak banyak yang baca informasi itu, penulis males respon.
karena ya nggak ada gunanya lah. Informasi-informasi yang dipegang troll ini biasanya informasi ya second hand, bukan informasi langsung dari sumbernya gitu, tapi muter-muter dulu dan akhirnya jadi salah. Dan ya di situasi manapun ya, di Indonesia ini banyak ya kasus menipu dengan dengan PD-nya gitu, banyak. Ya seperti yang sebelumnya ini soal oli mineral diklaim sebagai oli ester, oli PAO itu. Wah itu payah itu gitu. Memang penulis sendiri nggak nganggap oli mineral itu jelek, tapi kan kebanyakan orang kan nganggapnya begitu. Dan ini dimanfaatkan oleh seorang sales ya, dimanfaatkan untuk jadi sumber penipuan. Di Indonesia itu sales bisa dengan PD-nya menipu karena orang itu biasanya malas untuk verifikasi, nggak sadar kalau ditipu. Dan ini nggak cuma di grup-grup umum saja ya, grup spesialis pun terjadi. Misalnya di Pekakas itu kan grup umum, ada orang yang ngeklaim, wah kalau oli ini oli PAO yang nyebut sintetik, padahal olinya bukan oli PAO, padahal olinya bukan oli ester, tapi oli mineral. Tapi gitu nggak ada yang menggugat, karena mereka males cari informasi. Bahkan termasuk yang calon konsumen pun langsung percaya, berapa harganya mas gitu. Mereka nggak cari informasi dulu apa bener klaim itu. Padahal cari informasi gampang. Yang penulis maksud ini adalah oli Lupromax ya. Website Liquimoli. Pengen cari website Liquimoli, ketik aja Liquimoli, terus lihat produknya. Bisa kalau niat hunting, niat serius. Tapi orang itu sepertinya malas kayak gitu, percaya banget sama sales, padahal salesnya itu suka menipu. Baru sudah ketipu baru marah-marah, tapi sebelum beli itu dia nggak melakukan pengecekan. Inilah salahnya orang Indonesia tuh, nggak melakukan pengecekan. Misalnya ada seorang yang mengaku ahli gitu ya, oh saya sekolah di ilmu ini, padahal sebenarnya nggak relevan ya. Ini penulis ngomong soal yang menyuruh penulis lihat di buku Perry itu, bicara soal pelumas tapi bukunya buku Perry. Wah itu penipuan. Kalau orangnya nggak tahu, oh dianggap bener. Oh berarti kalau cari pelumas harus di buku Perry. Itu bodoh. Buku Perry bukan buku pelumas, tapi bukunya teknik kimia. Dan teknik kimia itu bukan ngurusi rumus-rumus kimia ya. Teknik kimia itu chemical engineering. Teknik kimia itu ngurusi cara buat mesin pabrik, gimana caranya buat proses untuk suatu hasil. Isinya itu conveyor, chiller, spray dryer, wis pokoknya alat-alat produksi, mesin produksi. Pengen buat mesin pabrik baru itu referensinya Perry. Kalau misalnya pengen belajar soal oli, jangan ke buku Perry, itu bukan referensi yang tepat itu. Penulis ngomong jelas ini ke Mas Rudi Cecep ya, hentikanlah
rekomendasi buku Perry itu salah itu. Sampean apa ngomong teknik kimia apa tapi kok teknik mesin tapi kok nggak ngerti Perry itu referensinya siapa. Kalau sekolah teknik pasti tahu lah minim Perry itu bukunya untuk siapa. Karena pasti kampusnya cuma ya dekatnya itu nggak beda jauh lah. Tapi gitu ya, ya wes lah. Namanya orang Indonesia itu sering ya, yang kalau ada orang ngaku ahlinya ini tuh ya, omongannya dimakan mentah-mentah. Ya termasuk sama Olwan William itu. Kalau ada salah informasi, apa ada yang ngecek? Nggak ada. Apa informasinya diupdate? Diperbarui? Enggak juga. Enggak ada yang melakukan pengecekan, apa bener gini enggak ada. Jadi namanya troll, namanya dibully gitu kan, karena enggak ada orang yang cari informasi dengan benar. Yang sering kena troll bully itu lagi adalah minyak goreng. Nah, komentarnya itu nggak mutu semua kalau sudah posting soal minyak goreng itu. Komentarnya bodoh. Jadi ngomongnya minyak goreng ya untuk goreng. Ya itu bodoh, komentar bodoh itu. Ngomongnya seharusnya itu adalah minyak kelapa sawit itu kebetulan cocok dipakai untuk menggoreng, dan fungsi lain ya kita belum tahu toh. Kalau yang ngomong itu misalnya media nasional, misalnya otomotif, Kompas, kalau yang ngomong gitu pasti dipercaya, padahal ya belum tentu informasi yang diposting media itu benar. Kalau sumbernya aja salah, ya pasti salah juga lah. Contohnya kalau yang biasa dikutip itu JDDC ya. JDDC Pak Jusri itu kan informasinya salah itu. Ngerem disebut aman pakai depan dulu. Dan banyak yang banyak yang membodoh-bodohkan penulis soal ini. Ada yang isinya ketawa tok, ada yang isinya memaki tok. Kalau yang memaki tok nggak diluluskan ya sama YouTube ya, auto sensor YouTube-nya. Kadang penulis approve kalau misalnya ada yang bermutu sedikit lah. Jadi misalnya ada pertanyaan, nggak cuma makian tok. Kalau cuma makian tok yang ngapain dipostingnya? Ya soal JDDC itu juga ya, itu contoh masyarakat Indonesia terlalu percaya sama omongan orang, nggak pakai verifikasi. Ilmu yang paling paling fatal itu ya adalah ngerem depan tok di kecepatan di atas 80 km per jam. Penulis nggak pernah nemu informasi selain dari Pak Jusri ini. Di informasi di website manapun juga nggak ada ya. Penulis nemu ada, tiap negara bagian Amerika itu kan punya buku panduan berkendara sendiri-sendiri. Beda beda negara bagian itu kadang beda keputusan. Jadi misalnya yang negara bagian ini kalau ngerem nyuruh belakang dulu, negara bagian ini kalau ngerem nyuruh depan dulu. Beda-beda. Tapi nggak ada yang ngerem itu depan toh.
Apalagi pakai syarat kalau kecepatan segini pakai ini, kecepatan segini pakai ini. Nggak ada itu. Harusnya sebagai ya sekolah berkendara bonafit, kasihlah sumber informasinya dari mana. Menurut riset ini mengendarai dengan ini hasilnya adalah ini. Menurut riset ini sudah saya coba sendiri, sudah dibandingkan sendiri, sudah direkam videonya, dibandingkan dengan video jelas bahwa pakai ini itu lebih berbahaya. Gitu yang bonafit harusnya sekolah berkendara yang mengajarkan keamanan, safety riding. Tapi yang di Indonesia apa? Oh kalau ini harus begini, kalau enggak gitu salah. Ngerem harus depan dulu, kalau enggak depan dulu salah. Gitu ya. Enggak disebut alasannya, enggak disebut sumbernya, ya macam-macam lah. Ya kayak sama kayak apa, cover the brake itu suruh tangan nggak boleh dituas rem. Kan penulis ini emang kadang nggak dituas rem, tapi kan biasa ya satu jari. Tapi penulis usahakan kalau sudah situasi bahaya ya dituas rem, cover the brake. Alasannya itu orang kalau refleks, orang kalau panik, maka yang ditekan dulu adalah remnya. Oh, mungkin begitu. Tapi sama saja, nggak ada bedanya. Orang mereka kan nggak melakukan mengambil keputusan itu nggak pakai riset, nggak pakai penelitian, nggak pakai dicoba dulu sendiri, asal jeplak toh. Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat video YouTube aja lah, kasus orang jatuh karena pakai tuas rem. Ada beberapa yang karena jarinya nggak ada di tuas rem, dia panik, tekan tuas rem, cari rokok dulu kan, panik cari tuas rem, terus akhirnya begitu ketemu nekennya terlalu besar, jatuh juga. Jadi nggak ada bedanya lah antara jari nggak dituas rem atau dituas rem. Kalau orangnya panik ya tetap aja jatuh, nggak ada hubungannya dengan kalau cover the brake itu orangnya ngeremnya nggak berlebihan, tetap sama-sama berlebihan. Jadi orang itu serba terlalu percaya gitu loh. Dan orang itu kalau udah percaya walau informasinya salah, dianggap yang benar kalau sudah itu informasi yang pertama dia dapatkan. Nah, troll ini biasanya ngomongnya itu asal ngawur ya. Kalau ada yang respon gitu biasanya dia profesor ini gini ngomong gini. Tapi kalau kita selidiki sendiri ya, kita selidiki betul ya, itu ternyata informasinya beda. Yang sering kayak gini sih kalau diskusi, yang sering penulis alami saya sering diskusi oli ya. Kalau ini beda lagi trollnya, mereka percaya betul informasinya benar, tapi mereka nggak pernah ngecek sendiri kebenaran dari sumbernya. Ya diajari sama orang ngawur, tapi yang diajari ini nggak sadar bahwa ilmu yang diajarkan ngawur. Dia ngomongi kalau menurut bukunya ini HTHS itu artinya ini gitu ya. Padahal ini cuma cuma ngomong membual toh, ngomongan sales, ngomong asal jeplak. Kita cari ya informasi gitu. Kan disuruh cari buku tribologi ya.
Tripologi itu bukunya ada yang sebagian kontennya dibagikan secara gratis di books.google.com contohnya. Kita carilah informasi soal oli di situ, pasti ada. Buku tripologi itu pasti ada. Nah, kalau kita kutipkan, itu kita tunjukkan ke orang-orang, apa reaksi mereka? Reaksi mereka bodoh. Nah, sumbernya dari Google dok. Ya maaf mas, itu buku ya. Buku dijual untuk industri oli dan dibuat oleh penulis yang juga bekerja di industri oli. Itu buku nyata yang dipakai orang-orang sebagai referensi. Buku ada harganya. Itu saat itu bukunya 1,5 juta kalau nggak salah ya. Sebagian kontennya di share online. Nah, dianggap cari Google, nggak dilihat sumbernya dulu lah. Jadi pokoknya kalau dari internet semuanya pasti salah, nggak dilihat dulu lah. Nggak dilihat dulu siapa yang menghasilkan, siapa yang jualan, siapa yang produksi. Jadi orang-orang kayak gitu itu pikirannya wis mampet, wis sales paling benar. Misalnya ya salesnya oli Ligimoli barusan itu, omongan sales lebih dipercaya daripada omongan pabrikan. Jadi misalnya salesnya ngomong oli ini oli sintetik, orang percaya. Walaupun website resmi itu menyebutkan bahwa oli itu oli mineral, yang lebih percaya salesnya. Orang Indonesia kayak gitu. Jadi orang yang ketemu langsung lebih dipercaya daripada sumber internet, walau sumber internetnya itu lebih kredibel daripada salesnya. Walaupun itu buku ya, bukunya kalau dari internet dia nggak valid. Contoh lah, penulis kan punya kebetulan nemu ya, link download buku Perry, itu nggak akan dipercaya oleh orang-orang. Tapi sama saja bila seandainya penulis tunjukkan bukunya Perry ya, punya istri penulis sudah hilang, paling juga kabur orangnya. Itulah yang bikin jengkel itu. Mereka itu pengecut. Ya nggak usah ditanggapi terlalu serius lah. Kalau sudah capek, hentikan aja. Ya segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.